Sahibul kitab al-hikam al-imam ibn Atta'illah Sikandari wa Syekh Muttaqi al-Hindi wa Syekh al-Banjab Inna Allah filahum wa rahmahum wa ijrajatim bil jannah wa yanfa'una bi ansarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim bid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq al-hadi ila siratikal mustaqim, amma ba'd. Ini kertasnya bab solat. Nanti ini yang akan kita bahas dalam hikam. Nah, ini bab solat dalam hikam ada sekitar 8 hikmah. Nah, ini yang akan kita selesaikan. Nanti dibawa lagi kertasnya. Nah, jadi kertasnya dibawa lagi. Kita sudah menyelesaikan tentang bab solat, yaitu solat sebagai pembersih hati, tempat munajat dan seterusnya. Lalu kita juga sudah menjelaskan tentang syarat diterimanya solat kita, ibadah kita. Minggu lalu kan kita jelaskan sudah syarat. Nah, ibadah itu berkaitan dengan penerimaan. Jika ibadah itu diterima oleh Allah, ibadah itu akan berbuah. Nah, jika ibadah itu tidak berbuah, berarti ada masalah dalam ibadah kita. Nah, maka solat itu merupakan kunci dari kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Tidak ada ibadah yang disebutkan tanha anil fahsya'i wal munkar, yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, kecuali solat. Nah, maka solat kunci dari semua ibadah. Kalau kita mau memulai sesuatu, kita mulai dari mana? Solat. Kalau kita mau sedekah kita bagus, amal ibadah kita yang lain baik, kunci di solat, perbaiki solat. Kita ingin perilaku kita baik, kuncinya di solat. Kalau solat pun tidak merubah diri kita, berarti ada masalah di dalam solat kita. Sudah kita bahaskan minggu lalu kan, berarti ada masalah di solat kita. Tak mungkin kan Allah menjanjikan sesuatu tapi kita tidak dapatkan. Maka kita harus cek diri kita, ada masalah di dalam solat kita. Mungkin sah ibadah kita, solat kita, tetapi ibadah itu tidak memenuhi syarat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ibadah itu tidak diterima oleh Allah, tidak akan berbuah. Sama seperti yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Berapa banyak orang yang melaksanakan puasa tetapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasa itu, tidak ada buahnya. Puasa sah, tapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya itu. Pahala tidak didapat, efek dari puasa itu tidak ada yang dia dapatkan, hanya lapar dan haus. Ini contoh ibadah. Jikalau ibadah itu tidak diterima oleh Allah, maka ibadah itu hanya fisik saja. Kita solat dapat letihnya saja, kita bangun malam dapat letihnya saja, tapi buahnya tidak kita dapat. Bagaimana cara dapat buahnya? Kita harus memenuhi syarat diterimanya amal itu. Kalau kita sudah memenuhi syarat diterimanya amal, maka ibadah itu akan kita rasakan. Ibadah itu membuat kita semakin dekat sama Allah dan merubah akhlak kita, adab kita, perilaku kita. Kadang ibadah ni merosak kita ya. Dulu waktu belajar bagus, dia sopan, tak sombong, gitu bawa atas majlis, orang pun tak senyum, menganggap orang udah hina dah. Rosak dia jadinya. Rosak. Kadang solat pun rosak. Awal gitu baru mulai, dulu tak solat bagus, gitu masuk solat udah menganggap orang hina dia yang bagus. Rosak. Jelas. Karena itu ibadah fisik saja, batinnya tidak didapatkan.
Dan kalau kita tidak ngecek, ini kita orang paling bodoh. Macam orang dagang rugi ya terus dibiarkan. Bodoh lah dia. Seharusnya dia cek ngapa pula sampai rugi. Seharusnya dia cek ngapa pula solat, anak solat tapi tidak ada perubahan. Harus dipertanyakan. Itu orang yang pintar mempertanyakan. Kalau kita berdiam diri dengan solat kita tidak ada perubahan, kita orang yang bodoh. Ini kan kita dah jelaskan minggu lalu secara detail syarat sahnya ibadah, syarat-syarat diterimanya ibadah. Apa-apa yang kemarin disebutkan, di antaranya menjaga pakaian, makanan, harta, itu harus bersih zahirnya kita. Batinnya pun kita harus bersih juga. Melakukan karena Allah, tidak ada kesombongan, tidak mengecilkan orang, tidak ada idlal. Itu syarat yang batinnya. Sekarang kita masuk tentang nikmat-nikmat Allah di dalam ketaatan itu yang hendaknya kita syukuri. Ketaatan, nikmat-nikmat Allah yang hendaknya kita syukuri di dalam ketaatan itu. Baca yang kedua dan yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma alimal haqqu minka wujudal malal lawwana laka ta'at wa alima ma fika min wujudis syarrah fahajaraha alaika fi ba'dil awqat. Ketika Allah mengetahui bahwa engkau mudah jenuh, maka Allah menjadikan untuk engkau bermacam-macam cara perbuatan taat. Ketika Allah mengetahui bahwa engkau bersifat rakus, maka Allah melarang engkau melakukan sholat dalam beberapa waktu. Ya, terus. Liyakuna hammuka iqamatus shalah la wujudas shalah fama kullu musallin mukim. Ya. Supaya semangatmu hanya tertuju kepada kesempurnaan sholat, bukan hanya sekedar sholat, karena bukan setiap orang yang sholat sempurna sholatnya. Ya. Di sini akan berbicara dua hal. Berbicara kenapa Allah menjadikan ibadah itu bermacam-macam. Kemudian yang kedua, kenapa Allah membatasi waktu di dalam ibadah itu. Jelas ya? Ini yang akan kita bicarakan dua hal. Kenapa Allah menjadikan ibadah itu bermacam ragam, bermacam-macam. Kenapa Allah membatasi ibadah itu dengan waktu. Solat zuhur dari jam sekian sampai sekian. Ada waktu kita tidak boleh melaksanakan solat, ada waktu diharamkan solat, ada waktu dimakruhkan solat, ada batas-batas waktu. Dan ini nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini yang akan dibahas. Nanti kita biar bisa memahami yang berkaitan dengan solat secara utuh, satu demi satu. Ya. Qala al-Imam Ahmad ibn Athaillah rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarih amin. Lamma alima al-haqqu minka wujudal malal lawwana laka ta'at. Hikmah yang kedua dan yang ketiga yang kita bahas ini di kertas yang kedua dan yang ketiga. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bahawa engkau ini mudah jemu, maka Allah menjadikan ibadah itu bermacam-macam. Allah jadikan perbuatan taat itu bermacam-macam. Allah tahu kita ni punya sifat jemu. Ya, punya sifat jemu. Kalau Allah jadikan satu ibadah saja, udah kita jemu. Kalau kita jemu, apa kita lakukan? Tinggalkan. Jelas. Kalau jemu, kita akan tinggalkan. Allah tahu kita ini punya sifat jemu, maka Allah buatlah ketaatan itu bermacam-macam. Jelas ya? Wa alima ma fika min wujudi syarah. Ketika Allah mengetahui bahawa engkau bersifat rakus, kita tahu Allah ni, kita ni suka sifat rakus, kenapsuan kata orang. Maka fahajara alaika fi ba'dil awqat. Lalu Allah membatasi, melarang engkau melaksanakan solat dalam beberapa waktu, dibatasi. Jadi begini, ketika dibatasi waktu,
Ini nak kasih gambar, ketika dibatasi waktu, maka kita akan melakukan tidak dengan keinginan nafsu kita. Ya, tidak dengan keinginan nafsu. Seperti gini, kalau Allah tak batasi, silakan mau solat zuhur kapan pun, asar kapan pun, isyak kapan pun, kita akan bertanya ke mana? Nafsu kita yang mana nyaman. Nafsu kita. Tapi ketika dibatasi sesuatu, maka nafsu itu tidak akan kita pertanyakan, tapi kapan waktu solat yang Allah perintahkan kepada kita. Bisa dipahami tak ni? Ha? Bisa dipahami tak? Kalau dibebaskan, maka ibadah kita akan lebih dominan kepada nafsu. Tapi ketika dibatasi, macam ada orang larang, pokok jam segini masuk, jam segini masuk. Arah pikiran kita ke mana? Bukan ke nafsu. Aturan itu dah. Oh, jam segini boleh Allah perintahkan masuk waktu zuhur jam sekian, keluar waktu zuhur jam sekian. Jadi memang melakukan bukan karena nafsu, tapi karena Allah. Karena Allah tahu kita ni punya sifat rakus, kenapsuan, maka Allah batasi waktu tersebut biar nafsu tidak berperan di situ. Bisa tak lo masuk ni? Ha? Liyakuna hammaka iqamatus shalah. Kalau kamu sudah solat ibadah tidak ada jemu lagi, solat bukan karena kenapsuan lagi, maka kamu akan melakukan ibadah itu dengan kesempurnaan. Kamu bukan hanya melaksanakan solat, tetapi mendirikan solat. Ada perbedaan melaksanakan dan mendirikan, nanti kita bahas. Jelas ya? Jadi pada hikmah ini Imam Ibn Athaillah berbicara tentang dua nikmat Allah yang besar, yang mungkin kita tidak peduli dengan nikmat ini. Padahal ini nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Dan ketika Allah memberi nikmat, maka kita wajib mensyukurinya. Syukur ini bukan sunnah, wajib. Ingat ya, syukur bukan sunnah. Kenapa syukur bukan sunnah? Karena di situ ada ancaman neraka. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kepada aku, akan aku tambah kenikmatan itu. Wala in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kalian tidak bersyukur, maka siksaku sangat pedih. Kalau sesuatu di situ ada ancaman, berarti kewajiban. Kalau sunnah ada ancaman ke? Tak ada. Jelas. Jadi syukur hukumnya wajib, bukan sunnah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah kepada kalian, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu menghitungnya, karena saking banyaknya. Kalau kita tidak mampu menghitungnya, kita tidak juga mampu mensyukurinya. Ya, karena saking banyaknya nikmat Allah. Yang kita tahu ini hanya kecil. 95% nikmat Allah tidak keluar jangkauan kita. Macam nikmat dua ini, kita tidak memahami, padahal itu nikmat Allah yang wajib kita syukuri, bukan sunnah, wajib kita syukuri. Ya. Jadi banyak nikmat yang Allah berikan kita kepada kita, yang kita rasakan, tapi kita tidak menyadari itu nikmat Allah, maka kita tidak mampu mensyukuri nikmat itu karena kita tidak tahu. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan hakikat syukur itu i'tiraful ajzi ani syukur. Engkau mengaku lemah daripada bersyukur, iaitu engkau tidak mampu bersyukur. Engkau tidak mampu bersyukur. Itu hakikat syukur. Apa sebabnya? Banyak nikmat Allah yang tidak kita ketahui pada diri kita sendiri. Karena kita tidak tahu, kita tidak mensyukurinya. Karena kita tidak tahu itu nikmat.
Yang kita syukuri hanya nikmat yang kita ketahui. Kerana banyak kita yang tahu nikmat itu makan, minum, pakaian, duit, itu nikmat. Nikmat yang lain yang besar tidak pernah kita syukuri. Ya, tidak pernah kita syukuri. Seperti yang ada di anggota tubuh kita, semua yang ada di anggota tubuh kita ni nikmat yang paling besar yang Allah berikan. Lebih besar daripada dunia dan seisinya. Anda contohkan seperti ini. Andaikan satu orang mengatakan kepada kita, ada orang mengatakan dunia dan seisinya kita dikasihkan sama dia, dua mata kita diambil, mau ke kita? Yang artinya dua mata ini nilainya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Andaikan orang mengatakan sama kita, dunia dan seisinya dikasihkan sama kita, dua kaki kita diambil, mau ke kita? Tak ada yang manusia yang mau. Yang artinya setiap anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita, nikmatnya lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Dan kita pun tidak mau menukar nikmat itu. Dan kita tidak pernah mensyukurinya. Ya. Yang ada di tubuh kita tidak pernah mensyukurinya. Padahal nikmat itu mengalahkan semua nikmat. Ya. Jadi orang yang bersyukur sebenarnya orang yang mengakui bahawa dia tidak mampu bersyukur kepada Allah, kerana nikmat Allah itu tidak terbatas. Nikmat Allah itu tidak terhingga. Maka otomatis syukur pun tidak mampu kita. Kalau Allah mau menghitung-hitung sama kita, Allah mau menghitung sama kita, maka kita ni tidak ada yang selamat masuk surga walaupun amal kita banyak. Di antaranya sebab kalau Allah mau hitung berapa banyak nikmat Allah, tidak kita syukuri. Berapa banyak nikmat Allah yang tidak kita syukuri, padahal kita diwajibkan untuk bersyukur. Jadi yang kita bahas ini adalah ni'matani azimatani an'amallahu 'alal 'abdi. Ada dua nikmat yang besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dua nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita, yang hendaknya kita syukuri. Yang pertama, al-ula tanwi'ut ta'at. Yang pertama, nikmat yang besar itu yang pertama menjadikan taat itu beraneka macam. Menjadikan taat itu bermacam-macam. Menjadikan taat itu berbeza-beza. Itu nikmat Allah. Seperti solat. Ada taat yang dinamakan solat. Kazikir, ada taat yang dinamakan zikir. Wa tilawatil Quran, ada taat yang dinamakan tilawatil Quran. Ada taat yang dinamakan wassalatu ala nabi, salawat kepada nabi, dan yang lain-lainnya. Bermacam-macam. Bermacam-macam taat ini merupakan nikmat Allah yang besar yang Allah berikan kepada kita, yang kita wajib mensyukurinya. Kenapa? Apa tujuan dibuat bermacam-macam ibadah ini? Liyastakhiffaha, agar ibadah itu menjadi ringan bagi kita. Ya. Wa yastahliha, agar ibadah itu menjadi manis. Agar ibadah itu berbuat bermacam-macam, agar ibadah itu menjadi ringan, menjadi manis, litanaquli minat ta'at ila ta'at, dari ketaatan kepada ketaatan yang lain. Andaikan kita baca zikir, selesai zikir kita salawat, habis salawat kita tasbih, berpindah-pindah biar kita tidak jemu, tidak bosan. Macam begini, saya contohkan. Seperti ratib haddad. Pernah baca ratib haddad kan? Itu kan dibaca ini pindah-pindah dari sini ke sini, dari sini. Andaikan ratib haddad itu bacanya sekitar andaikan 10 menit. 10 menit ratib haddad itu andaikan kita baca. Pindah dari salawat kepada tasbih, kepada tahlil. Sama kita baca, andaikan kita baca la ilaha illallah 10 menit. Berat yang mana? Ya? Ya. Kerana membosankan. Satu zikir saja. Tapi ratib itu jadi nyaman, pindah-pindah enak jadi.
Faham tak maksudnya? Faham tak? Ya? Andaikan kita baca Quran 10 menit sama ratib hadat, enak mana? Ratib. Karena bermacam-macam, berpindah dari ketaatan kepada ketaatan. Itulah tujuan Allah menciptakan bermacam-macam ibadah supaya kita tidak jemu, supaya kita tidak bosan, supaya ibadah itu menjadi ringan, tidak menjadi beban untuk kita. Itu nikmat Allah yang besar yang Allah berikan. Kita zikir bosan, pindah ke tasbih. Baca Quran bosan, pindah lagi yang lain. Allah buat luas ibadah ini biar kita berpindah dari ketaatan kepada ketaatan, tidak membosankan. Jelas ya? Ayo ulang tadi bacaan biar terpaham dulu. Lamma alimal haqqu minka wujudal malal lawwana lakat ta'at wa alima ma fika min wujudis syarrah fahajaraha alaika fi ba'dil awqat. Ketika Allah mengetahui bahwa engkau itu mudah bosan, Mudah jenuh, bosan terus. maka Allah jadikan ibadah atau perbuatan taat itu bermacam-macam. Jelas ya? Allah tahu kita ni punya sifat jenuh, bosan. Maka Allah jadikan ketaatan itu bermacam-macam. Ada solat zuhur, ada solat asar, ada solat maghrib, ada solat isya, ada taat ini, ada taat itu, bermacam-macam. Jadi kita tidak jenuh. Jadi kita tidak jenuh. Bermacam-macam ketaatan itu nikmat yang mesti kita syukuri. Fa in kanat, jikalau taat itu min naw'in wahid, andaikan taat itu satu macam saja, saimat han nafsu, niscaya nafsu kita akan bosan. Wa tarakat ha istisqalan, dan dia akan meninggalkan karena berat. Kalau udah bosan berat, tinggalkan. Itu rentetannya. Bosan jadi berat, berat ditinggalkan. Itu rentetannya. Kalau taat ini hanya satu, kamu akan bosan. Lalu ibadah itu kamu menjadi berat. Akhirnya kamu tinggalkan ibadah itu. Andaikan amal ini satu aja, pagi dibaca ini, siang malam ini, itu aja kita tinggalkan. Mungkin semangat sebentar, habis itu udah tinggal. Jadi Allah buat bermacam-macam. Silakan, pengen Quran, baca Quran, pengen salawat, pengen tasbih, baca bermacam-macam. Memang Allah buat bermacam-macam itu biar kita tidak ada beban. Sayangnya Allah sama kita. Li'anna sya'nan nafsa, karena tabiat nafsu kita an la taduma ala halin wahid. Dia tidak bisa dalam satu keadaan itu, tidak bisa nafsu kita. Nafsu ini tidak bisa hanya satu macam, itu tidak bisa. Kalau kahwin pun dua kan. Andaikan kita punya baju satu, itu baju warna itu, jangan bosan kita pengen baju warna lain. Pengen warna ini. Memang nafsu itu tidak bisa hanya satu macam, itu tidak bisa. Ala taral insan idza dawama ala ta'am wahid tas'amuhu nafsa. Tidakkah engkau lihat manusia itu bila mana dia mengekali satu macam makanan saja, nafsunya akan bosan. Makan itu je makanan. Bosan tak ada? Tinggalkan. Nafsu itu seperti itu tabiatnya. Dan ini terjadi pada zaman Bani Israel. Padahal Allah turunkan makanan dari langit, al-mannu was-salwa. Pernah dengar tak? Itu makanan dari langit Allah turunkan untuk Bani Israel, al-mannu was-salwa. Berbulan-bulan dia makan makanan itu, bertahun-tahun diberi makanan itu. Bosan makanan dari langit. Akhirnya apa minta? Dia minta ada siha wa basaliha, mau sayur bawang, mau istilahnya kalau bahasa kita mau yang dimau kangkung, sawi. Makanan langit ditolak. Itu nafsu seperti itu. Dia akan bosan. Dengan satu macam itu akan membosankan.
Jadi Allah Allah jadikan taat itu bermacam-macam. Kalau satu macam membosankan. Ya, jelas. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama mengatakan tanwi'ut ta'at di salah satu aujuh. Dijadikan taat itu berbagai macam bentuknya karena 3 tujuan. Ya. Yang pertama, liyastariha min naw'in ila naw'in, agar orang itu menjadi tenang, menjadi enteng, menjadi lapang dadanya dengan berpindah dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Kalau tidak bosan jadi ringan, hatinya pun tidak sempit. Kalau bosan berat, sempit hatinya, ditinggalkan. Itu tujuan yang pertama. Kemudian yang kedua, walitasbuta lahun nisbah, agar banyak gelar yang kita dapatkan. Kalau satu ketaatan, andaikan la ilaha illallah saja ibadah, kita hanya dapat titel ahli la ilaha illallah. Tapi dengan banyak titel kita salawat, ahli salawat, ahli la ilaha illallah, ahli tasbih, ahli Quran, ahli solat, ahli puasa, banyak titel-titel yang kita dapatkan, maka ketika dapat gelar, maka nilainya pun semakin tinggi. Semakin banyak gelar yang kita dapat, semakin tinggi nilainya. Kemudian yang ketiga, walituqamu alaihi hujjah, agar didirikan atasnya hujjah. Maksudnya nanti tidak ada alasan kita untuk tidak taat kepada Allah. Nanti ketika di akhirat kelak, Allah tanya kepada kita, kenapa kamu tidak beribadah? Bosan ya Allah, tidak bisa. Jemu ya Allah, tidak bisa. Tidak ada alasan nanti kita meninggalkan ibadah itu karena bosan atau jemu. Ketika nanti di akhirat Allah tanyakan. Jadi kita tidak bisa ditutup segala hal yang menjadi hujah kita. Jadi tidak ada hujah lagi kita. Kita tidak bisa alasan kepada Allah nanti di akhirat malas. Tidak ada. Saya malas ya Allah. Kenapa tidak mau berzikir? Malas ya Allah. Kenapa tidak solat? Malas ya Allah. Kenapa tidak bersedekah? Malas ya Allah. Kenapa tidak tasbih? Malas ya Allah. Itu tidak ada. Itu hujah kita tidak diterima. Karena Allah sudah menjadikan ibadah itu bermacam-macam. Kemudian fal ibadatu ma'an nasyat, ibadah yang disertai semangat, rajin, ada gairah yang kuat, walau qallat, walaupun sedikit, a'zam, itu lebih agung, lebih besar nilainya, minal ibadah ma'al kasal, dengan ibadah yang banyak tapi malas. Wa in kasurat, walaupun ibadah itu banyak, ibadah yang sedikit tapi dengan semangat, dengan gairah, dengan rajin, maka itu lebih baik daripada ibadah yang banyak dengan kemalasan. Yang artinya apa? Inti dari ibadah itu kualitas, bukan kuantitas. Kualitasnya yang terpenting dalam ibadah itu, bukan banyaknya, tapi kualitas ibadah itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, andaikan kita beribadah, kita baca salawat 10, subhanallah 10, pindah lagi istighfar 10, pindah lagi hasbunallah wa ni'mal wakil 10, tapi membuat kita semangat dalam berzikir itu lebih baik daripada kita berzikir andaikan la ilaha illallah 1000 tapi dengan bosan. Maka zikir yang 10 itu lebih baik. Ini kalau ibadah itu tidak dalam bimbingan. Jelas ya, pahami dulu ya. Kalau ibadah itu tidak dalam bimbingan. Kalau ibadah itu dalam bimbingan, maka si guru lah yang lebih paham. Mungkin ada tujuan untuk mujahadahnya kita. Tapi ini dalam posisi awam. Kalau kita seperti tidak ada guru pembimbing, mana ibadah yang lebih baik? Berzikir dengan 1000 zikir atau
hasbunallah 10, salawat 10, tasbih 10, tapi kita nyaman. Dibanding yang banyak ini kita tertekan. Maka ibadah yang sedikit ini lebih baik daripada ibadah yang banyak. Karena ibadah itu dinilai adalah kualitasnya, bukan kuantitasnya. Jelas? Li'annal ibrah, karena yang dipandang itu laisat bikatsrah, bukan banyaknya bilangan ibadah itu. Wa innamal ibrah, yang dipandang itu adalah biwujudil makna, adanya makna dalam ibadah itu. Ya. Kalau bakat ada makna, tak ada. Tapi kalau nyaman itu ada makna dan nilainya di situ. Nilai ibadah itu pada maknanya, kesenangannya, kebahagiaannya. Ini aja kita nyebut nama, orang nyebut nama kita tapi orang nyebut tu risau. Sakit hati tak kita? Orang nyebut nama kita tapi nyebutnya banyak, tapi dengan merisau. Jangan bungut. Dengan bahagia menyebut nama Allah itu, dengan memanggil nama itu dengan senang, bahagia. Jangan berungut. Maka kalau ibadah itu bermacam-macam, tujuannya Allah agar ibadah itu tidak ada beban. Kita bisa menikmati ibadah tersebut. Ibadah itu menjadi ringan bagi kita. Maka solat ada zuhur, asar, maghrib, bermacam-macam ini anugerah yang Allah berikan sama kita. Hendaknya kita mensyukurinya. Dan kita belum pernah mensyukuri nikmat ini, kan? Yang kedua, hajruha fi ba'dil awqan. Nikmat yang besar yang kedua yang Allah berikan kepada kita, Allah melarang taat itu pada sebagian waktu. Macam andaikan kita solat zuhur, masuk waktu zuhur andaikan jam 12, kita tidak bisa solat zuhur jam 11. Selesai waktu zuhur andaikan jam 3, jam 4 kita jam setengah 4 tak boleh. Haram hukum. Allah Subhanahu wa taala melarang taat pada sebagian waktu, itu nikmat dari Allah. Fa innal faraidah yamtani'u fi'liha fi ghairi awqatil mahduda, bahwa solat-solat fardu itu terlarang, tercegah melakukannya pada waktu-waktu tertentu. Rasanya solat itu ada batas-batas waktunya. Ya. Lianna la yahsulu minka sarrahu fatajurruka ila taksir. Kenapa tujuan Allah membatasi waktu-waktu solat itu dan melarang waktu, ada sebagian waktu dilarang kita untuk melakukan ibadah itu, agar engkau tidak melakukan karena kenapsuan, karena rakus, bukan berdasarkan nafsumu. Kamu melakukan itu karena Allah perintahkan melakukan di waktu itu. Karena kalau dilakukan terlalu dengan nafsu, itu tidak akan bagus, tidak akan menguntungkan. Contohnya begini, kita saat lapar, ya, waktu nengok lapar, nafsu ini kan naik. Semua makanan mau kita makan. Ini mau, semua kita mau. Habis itu kita makan semua ke? Tidak. Sikit je. Bosan akhirnya. Kalau kenapsuan ujung-ujungnya bosan. Nafsu bayang, mau bayang, dah bayang satu sakat, sembayang lah benar. Habis itu ditinggalkan. Bosan, dan itu tidak bagus. Ya. Kalau ibadah itu dengan nafsu, nafsu ini grafiknya seperti ini. Nafsu ini gini, nyunjam gini grafiknya. Macam contoh Ramadan. Ramadan itu diawalkan nafsu gitu. Wah, semangat masuk Ramadan, naik nafsu, rajin. Makin hari makin turun. Itu nafsu.
Kalau berdasarkan keimanan tak seperti itu. Keimanan ni gini naik. Maka Rasulullah semakin hari terakhir makin semangat. Jelas. Kalau iman ni makin naik. Oh, makin hari 10 Rasulullah kata sampai ngangkat tangan. Tak ada waktu main lagi, waktu ibadah. Kalau nafsu enggak, awal enggak, ujungnya nyunjang. Ibadah yang bersumber dari nafsu itu semangat di awal je. Habis itu ditinggalkan. Maka Allah membatasi waktu agar ibadah kita tidak berdasarkan nafsu, tetapi berdasarkan keimanan kita kepada Allah. Bisa dipahami tak dulu ni? Jadi kita ibadah itu ada waktu-waktu tertentu. Fayajuruka ila taksir awit tarki. Kalau kamu sudah melakukan ibadah itu berdasarkan nafsu, maka itu akan membuatkan ibadah kamu itu penuh kekurangan dan kamu akan meninggalkan ibadah itu. Itu pasti. Kalau ibadah berdasarkan nafsu, itu pasti akan kita tinggalkan. Macam gitu kan, kena semangat sembahyang malam terus. Habis itu sembahyangnya 2 hari, tak sembahyang malamnya 2 tahun. Karena nafsu. Maka istiqamah itu 2 rakaat, tapi istiqamah lebih baik daripada 1000 rakaat. Karena orang yang istiqamah itu orang yang sudah lulus menentang hawa nafsunya. Orang tak bisa istiqamah karena dia melakukan lebih umum, yang mengendalikan adalah nafsu dia. Kalau dia bosan, dia tinggalkan. Lagi pengen duha rajin sampai seminggu, habis itu hilang setahun. Ibadah biar sedikit tapi terus menerus itu lebih baik dari ibadah yang banyak tapi sementara. Karena orang yang mampu istiqamah itu orang yang sudah mampu mengendalikan hawa nafsunya. Tidak mudah istiqamah itu. Maka istiqamah khairun min alfi karamah, lebih mulia daripada 10.000 kekeramatan. Karena tidak mudah. Setiap seseorang istiqamah itu pasti akan ada ujian yang besar yang dihadapinya. Macam gini, kita mau rutin waktu mau tahajud, rutin dah, rajin gitu, dapat sebulan, 2 bulan, 3 bulan rutin. Nanti ada waktu yang saat itu kita berat, mungkin lagi hari sejuk atau badan tak nyaman, akhirnya kita tinggalkan. Itulah pintu ninggalkan istiqamahnya. Ada waktu-waktu berat yang jikalau kita mempertahankan, maka kita lulus untuk istiqamah. Ada waktu-waktu berat, entah letih badan ni tak mampu, entah hari sejuk, entah badan kurang nyaman. Itu ujian yang Allah berikan. Allah sudah menjanjikan man jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sungguh-sungguhnya menurut Allah, bukan menurut kita. Kalau Allah tahu, Allah sudah mengatakan bahwa kamu bersungguh-sungguh, Allah akan kasih jalan. Maka setelah itu akan mudah kita istiqamah. Allah akan bukakan jalan. Tapi orang kan banyaknya berhenti di satu titik itu. Andaikan dia mau rutin solat jamaah di masjid, sudah bagus. Ada waktu-waktu dia berat, entah hujan, entah apa, ada je tantang. Sebenarnya dia bisa melakukannya. Dia ada kendaraan atau bisa dengan apa pun bisa melakukannya. Tapi kerana nafsu tu nafsu udahlah, tanjung hujan kak. Dia kau pun letih kak, kata dia. Kau pun balik kerja kak. Nafsu ni terus kan menghalangi agar kita tidak melakukan hal itu. Udah gitu kita letih, kau pun letih kak, kata dia. Badan kau pun kurang sihat kak. Hari pun hujan kak. Allah maklum lah. Habis gagal istiqamah. Jelas. Maka Allah menghalangi kita agar kita melakukan tidak berdasarkan nafsu kita. Allah membatasi waktu itu. Allah membatasi waktu. Bahkan ada waktu yang diharamkan oleh Allah, tidak boleh.
Itu kasih sayang Allah kepada kita, itu nikmat yang Allah berikan pada kita. Kalau Allah tidak membatasi waktu, semua ibadah kita, ketaatan kita akan dikontrol oleh nafsu kita. Terbayangkan kan kalau semuanya solat zuhur, boleh pilih zuhur, asar, kapan waktu. Tergantung nafsu lah. Lagi mood di mana lah kata orang. Lagi mood ini solat, tidak mood ini solat. Tergantung mood nafsu dia. Maka Allah batasi biar kita tidak dikendalikan hawa nafsu kita. Ya, apabila kita mampu mengendalikan, selamat dah hidup kita. Ya, karena kalau ibadah yang dikendalikan hawa nafsu, apanya ujungnya? Bosan. Tinggalkan. Bini kita kan dia bosan kita tengok. Kan satu kan. Kan tak ada jalan nak kan. Nampak ke kan. Semua hal seperti itu. Yang nama dikendalikan nafsu akan membosankan. Allah sayang sama kita, Allah batasi. Jadi dua nikmat ini yang mesti kita syukuri. Ya. Kalau kita sudah tadi ibadah itu dengan nyaman, bukan sesuai nafsu, barulah kita bisa iqamatis solah, mendirikan solat, bukan melaksanakan solat. Yang diperintahkan dalam, yang Allah perintahkan dalam Al-Quran apa? Aqimis solah, dirikan solat, bukan sholli, bukan solatlah, tapi aqimis solah, dirikanlah solat. Kita bisa solat, dirikan solat itu yaitu memenuhi syarat, memenuhi rukunnya, memenuhi syarat rukunnya, sunnahnya, adabnya, khusyuknya. Kalau malas, kalau beban, bisa ke khusyuk itu solat, bohong bisa solat khusyuk. Kita tidak akan bisa mendirikan solat. Jadi solat hanya melaksanakan habis solat selesai nyaman. Orang jemu, orang bosan, orang malas bisa ke ibadah khusyuk? Tak mungkin. Tidak mungkin. Ente bisa khusyuk kalau dah bisa menghilangkan bosan, jemu, sudah tumbuh kesenangan, baru kita bisa khusyuk. Kalau kita kan ibadah jadi beban, berat. Padahal Allah dah kasih dah waktu buat macam-macam, dibatasi waktu. Maka kita mensyukuri ni, biar ibadah kita tidak ada bosan, kita syukuri dua ni. Karena tujuan Allah menjadikan ibadah tersebut, membatasi bermacam-macam dengan tujuan itu. Dengan kita bersyukur dengan nikmat itu, maka Allah angkat berat ibadah kita, kejemuan dalam ibadah diangkat Allah, kebosanan di dalam ibadah diangkat oleh Allah, karena kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, akan Allah tambahkan kenikmatan itu. Beban kita semua diangkat oleh Allah, akhirnya kita beribadah tambah nikmat kepada Allah. Jadi ibadah yang berdasarkan jemu, ibadah yang berdasarkan rakus, nafsu, tergopoh-gopoh, mau cepat-cepat, itu tidak akan bisa dia mendirikan solat. Dia hanya sebatas melaksanakan solat. Yang Allah perintahkan adalah aqimis solat, dirikanlah solat. Maka doa Nabi Ibrahim apa? Rabbi ja'alni muqimas solat. Ya Allah, jadikan aku orang yang menegakkan solat, bukan melaksanakan solat. Yang melaksanakan solat itu sebenarnya masih dicela. Apa perkataan Al-Quran dalam Al-Quran yang mengatakan melaksanakan? Wailun lil musallin. Celakalah musallin itu orang yang melaksanakan solat. Kenapa kita tidak dikatakan laksanakan solat? Tidak ada dalam Al-Quran, kecuali di situ ada celaan dari Allah. Tapi kita diperintahkan mendirikan solat. Orang yang mampu mendirikan solat, dia memenuhi syarat, rukun solat, sunnah solat, adab solat, dan kekhusyuannya.
barulah dia bisa mendirikan solat. Itu semua bisa terjadi kalau beban di hati kita terangkat, rasa jemu, bosan di hati kita terangkat, bukan berdasarkan hawa nafsu kita. Jelas ya? Jadi itu nikmat Allah. Baca ayat terakhir. Artinya je, ketika Allah mengetahui bahwa engkau mudah bosan, maka Allah jadikan perbuatan taat itu beraneka ragam. Ketika Allah mengetahui bahwa engkau bersifat rakus, maka Allah batasi atau Allah tentukan waktu-waktu ibadah. ya. Tujuannya apa? agar engkau Supaya semangatmu hanya tertuju kepada kesempurnaan. bukan sekedar sholat, karena bukan setiap orang sholat sempurna sholatnya. Nah, tidak semua orang yang bersolat itu dia mendirikan solat. Nah, tujuannya agar sempurna solat kita, yaitu kita mampu mendirikan solat. Jelas ya? Itu bab kedua. Nanti minggu depan menjelaskan tentang waktu-waktu, jumlah-jumlah rakaat tersebut dan waktu-waktunya. Kenapa ditentukan zuhur, kenapa ditentukan asar. Ya, nanti ke depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.